Karakteristik dari tanah pada lahan ini, tanahnya sangatlah kering dan hal ini bertujuan agar kapasitas daya ikat airnya bisa ditingkatkan. Hal ini juga bertujuan agar serabut akar pada tanaman kacang panjang untuk pertumbuhannya bisa dimaksimalkan. Untuk tingkat ketahanan terhadap virusnya masih di tahap toleran. Akan tetapi tanaman kacang panjang pada lahan ini untuk serangan virus kuningnya 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultani. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di lahan kacang panjang yang menurut saya perawatannya cukuplah maksimal. Seperti apa perawatannya dan bagaimana kacang panjang pada lahan ini, selengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Peringsurat, Kabupaten Temanggung. Dan kali ini saya sedang berada di lahan kacang panjang dengan varietas Dalva. Bisa sahabat tani lihat bahwa kacang panjang pada lahan ini untuk segi pertumbuhan ataupun perkembangan buahnya saya katakan cukuplah maksimal. Walaupun juga bisa sahabat tani lihat bahwa karakteristik dari tanah pada lahan ini, tanahnya sangatlah kering dan bisa sahabat tani lihat juga bahwa ketika tanah ini tidak diberi ataupun dialiri air, tanahnya mudah sekali retak. Dengan keadaan lahan yang cukuplah kering, akan tetapi untuk pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman pada lahan ini masih saya katakan cukuplah baik. Kacang panjang varietas Dalva pada lahan ini untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanamannya masih saya katakan cukuplah baik, walaupun dengan keadaan tanah yang saya katakan cukuplah kering, karena pemilik lahan melakukan perawatan pada lahan ini dengan maksimal. Pada saat awal penanaman, pemilik lahan sudah memberikan KLH saat tanaman baru berumur 5 hari setelah tanam. Hal ini dilakukan pemilik lahan yang bertujuan agar tingkat keasaman tanah pada lahan ini bisa sedikit diperbaiki. Dan dengan pemberian KLH pada saat baru berumur 5 hari setelah tanam, hal ini juga bertujuan agar serabut akar pada tanaman kacang panjang varietas Dalva ini untuk pertumbuhannya bisa dimaksimalkan. Lalu pemilik lahan juga selalu rutin memberikan pupuk kocor susulan pada lahan ini sebanyak 1 minggu 1 kali. Hal ini dilakukan pemilik lahan karena tanah pada lahan ini sangatlah kering dan pemilik lahan memberikan pupuk kocor susulannya dengan menggunakan Morden dan juga Power Soil. Karena juga perlu sahabat tani ketahui bahwa salah satu manfaat dari Morden adalah agar serabut akar pada tanaman pada lahan sahabat tani untuk tingkat pertumbuhan serabut akarnya bisa maksimal. Dan dengan pemberian Morden juga pula, hal ini bertujuan agar cabang dan juga tunasnya bisa lebih kuat. Dan dengan pemberian Power Soil, hal ini bertujuan agar kapasitas daya ikat airnya bisa ditingkatkan. Dan kegunaan Power Soil juga agar memperbaiki kapasitas tukar kation unsur hara pada tanah. Lalu walaupun tanaman kacang panjang varietas Dalva pada lahan ini ditanam pada tanah yang cukup kering, akan tetapi untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanamannya masih sangatlah baik, karena pemilik lahan juga secara rutin melakukan pemberian nutrisi via spray pada saat masa vegetatif. Pemilik lahan secara rutin menyemprotkan ataupun memberi nutrisi via spray pada saat masa vegetatif 1 minggu dilakukan 2 kali. Dan pemilik lahan melakukan ataupun memberikan pupuk via spray yakni dengan menggunakan Morden dan L-Top. Karena juga perlu sahabat tani ketahui bahwa salah satu manfaat dari Morden adalah meningkatkan bunga yang produktif, dan salah satu kegunaan dari L-Top adalah meningkatkan persentase bunga buah menjadi buah. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan penyepraian ataupun pemberian nutrisi via spray pada saat fase vegetatif 1 minggu 2 kali, bisa sahabat tani lihat bahwa untuk bunga ataupun buah pada lahan ini saya katakan cukuplah maksimal. Lalu pemilik lahan juga secara rutin memberikan pupuk ataupun nutrisi via spray pada saat masa generatif, yakni menggunakan Kalinet dan juga Vigorin. Karena perlu sahabat tani ketahui juga bahwa salah satu manfaat Kalinet adalah memaksimalkan kualitas buah, dan salah satu manfaat dari Vigorin adalah memperpanjang usia produktif tanaman. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan penyepraian nutrisi 1 minggu 2 kali menggunakan Kalinet dan juga Vigorin untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan buah pada lahan ini saya katakan masih sangatlah maksimal.
Lalu, perlu sahabat tani ketahui juga bahwa tanaman kacang panjang varietas Zalfa ini untuk tingkat ketahanan terhadap virusnya masih di tahap toleran. Akan tetapi, bisa sahabat tani lihat bahwa tanaman kacang panjang varietas Zalfa pada lahan ini untuk serangan virus kuningnya 0%. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa dengan perawatan yang cukup maksimal, maka untuk serangan virus kuning pada lahan ini sangatlah minim. Lalu, juga bisa sahabat tani lihat bahwa produktivitas tanaman kacang panjang varietas Zalfa ini tidak perlu sahabat tani ragukan lagi, karena bisa sahabat tani lihat bahwa kacang panjang varietas Zalfa ini memiliki karakteristik buah sudah muncul dari bagian bawah dan makin ke atas buahnya makin istimewa, dan juga bisa sahabat tani lihat bahwa bunga bakal buah pada lahan ini masih sangatlah banyak. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa untuk tingkat produktivitas tanaman kacang panjang varietas Zalfa ini tidak perlu sahabat tani ragukan lagi. Dan juga bisa sahabat tani lihat bahwa karakteristik dari buah kacang panjang varietas Zalfa ini memiliki karakteristik ataupun ciri-ciri buahnya berwarna hijau tua dan memiliki tekstur yang lentur dan mempunyai panjang rata-rata 80 cm dan berdiameter 5-6 cm. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa kacang panjang varietas Zalfa pada lahan ini setiap gagangnya bisa muncul double buah, bahkan ada beberapa gagang dari kacang panjang varietas Zalfa ini yang muncul 3 buah. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa kacang panjang varietas Zalfa ini untuk segi produktivitasnya tidak perlu sahabat tani ragukan lagi. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, kacang panjang varietas Zalfa ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani untuk tanam, karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini walaupun ditanam pada lahan yang memiliki tekstur tanah yang cukup kering, untuk segi pertumbuhan ataupun perkembangan tanaman pada lahan ini masih saya katakan cukuplah baik. Lalu saya sangat merekomendasikan bagi sahabat tani untuk menanam kacang panjang varietas Zalfa pada lahan sahabat tani, karena dengan karakteristik ataupun ciri khas dari buahnya yang berwarna hijau tua dan tidak mudah patah, hal ini secara tidak langsung untuk daya simpan ataupun penyimpanan dari kacang panjang varietas Zalfa ini lebih mudah dibanding dengan kacang panjang varietas lainnya. Lalu, saya juga sangat merekomendasikan bagi sahabat tani untuk menanam kacang panjang varietas Zalfa pada lahan sahabat tani, karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini, walaupun kacang panjang varietas Zalfa ini baru di tahap toleran terhadap virus kuning, akan tetapi untuk serangan virus kuning pada lahan ini tidak ada. Ini menjadi rekomendasi bagi sahabat tani untuk menanam kacang panjang varietas Zalfa pada lahan sahabat tani. Lalu, sedikit saran dari saya, ketika sahabat tani menanam kacang panjang varietas Zalfa pada lahan sahabat tani bisa meniru perawatan pada lahan ini seperti pemberian nutrisi secara maksimal. Seperti pada lahan ini dilakukan pemberian nutrisi 1 minggu 2 kali, mulai dari pemberian nutrisi via spray ataupun pemberian nutrisi susulan via kocor. Hal ini bertujuan agar untuk produktivitas kacang panjang varietas Zalfa bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sahabat tani. Mungkin sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.